Halo parents, apa kabarnya hari ini? Semoga parents dan keluarga sehat dan bahagia terus ya. Parents, pernah nggak menjumpai orang tua yang memakai taktik atau memakai alasan agar dia atau anaknya diberi jatah antrian lebih dulu? Mungkin beberapa kali pernah ya kita temui ada anak kecil ataupun orang tua yang mengeluh terlalu capek nih atau rumah kita jauh, boleh nggak kalau kita maju duluan antriannya? Atau jangan-jangan kita sendiri pernah melakukannya? Budaya mengantri ini memang telah ada sejak bertahun-tahun lamanya ya parents, tapi tetap saja seringkali kita jumpai seperti contoh di atas. Sebetulnya apa sih nilai yang bisa kita ambil dari budaya mengantri ini? Hingga di negara-negara maju, guru-gurunya itu lebih khawatir ketika anak murid mereka tidak membiasakan budaya mengantri daripada tidak bisa matematika. Nah, sampai-sampai budaya mengantri ini dijadikan tolak ukur suatu bangsa loh parents. Bagaimana penjelasannya? Kita ulas bersama ya. Banyaknya nilai-nilai yang terkandung dalam budaya mengantri membuat kita sangat penting untuk mengajarkan kepada anak-anak sedari dini tentang budaya mengantri ini. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, terlebih dulu parents perlu tahu apa sih sebetulnya mengantri itu. Nah, jadi parents, bahwa budaya mengantri ini merupakan suatu pola perilaku yang kita ataupun sekelompok orang tampilkan melalui kehidupan sosialnya, di mana proses ini digunakan untuk mematuhi urutan dalam mendapatkan giliran parents, baik itu untuk memperoleh kesempatan ataupun barang tertentu. Selanjutnya, ketika kita mengajarkan budaya mengantri kepada anak-anak, tentunya ada banyak etika yang harus kita ajarkan pula kepada mereka. Seperti misalnya, kita harus menanamkan kepada si kecil bahwa kita harus antri sesuai dengan urutan. Misal kita datang lebih dulu, otomatis kita akan mendapatkan urutan yang pertama misalnya. Ataupun ketika kita datang belakangan, ya kita harus terima jika kita mendapatkan antrian sesuai dengan urutan kedatangan kita. Nah, selanjutnya kita harus pula menanamkan pada si kecil bahwa mereka tidak boleh berebut posisi ketika antri. Lalu, kita juga harus mengajarkan pada si kecil untuk tidak memotong antrian. Nah, selanjutnya kita juga harus memberitahu si kecil bahwa kita harus memberikan kesempatan kepada orang yang sudah antri lebih dulu. Etika berikutnya yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak bahwa ketika kita mengantri, kita tidak diperbolehkan untuk membawa barang-barang yang kurang pantas. Nah, selanjutnya kita juga tidak diperkenankan untuk membawa binatang peliharaan. Dan juga saat mengantri, kita juga tidak diperbolehkan untuk membawa makanan yang berbau tajam seperti durian contohnya. Selanjutnya, kita juga harus mengajarkan pada anak-anak untuk tidak saling mendorong ketika sedang antri. Etika lain yang wajib kita terapkan kepada anak-anak adalah bahwa kita jangan sampai membuat antrian baru parents. Kemudian mereka harus mengikuti antrian yang berada paling belakang. Selanjutnya, anak-anak juga diajarkan untuk tidak saling berebut antrian. Lalu, anak-anak juga harus tahu bahwa ketika mengantri, kita tidak boleh menyentuh pengantri lainnya. Nah, etika yang terakhir adalah di mana anak-anak tidak boleh berteriak ketika ada pengantri yang menyerobot. Jadi, misalkan hal itu terjadi, biasakan kepada si kecil bahwa kita harus menegur dengan hati-hati, dengan pelan-pelan, dan juga dengan sopan. Selanjutnya adalah banyaknya manfaat mengantri, di mana manfaat dari mengantri ini merupakan pembelajaran yang bisa kita terapkan, yang bisa nantinya anak-anak gunakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan budaya mengantri, nantinya kita bisa mengajarkan pada anak-anak untuk melatih emosi mereka, di mana di sini anak-anak harus bersabar ya ketika mengantri untuk menunggu gilirannya. Manfaat selanjutnya adalah melatih anak-anak untuk jujur parents, di mana anak-anak harus sesuai dengan urutan antriannya dan tidak berbohong. Kemudian dengan mengantri, anak-anak juga akan berlatih untuk disiplin, di mana anak-anak harus antri dan tepat waktu apabila ingin cepat selesai urusannya.
Manfaat selanjutnya adalah untuk melatih kreativitas anak parents, di mana anak-anak jadi berpikir ketika sedang mengantri kegiatan apa nih kira-kira yang bisa untuk menyibukkan mereka supaya tidak bosan. Nilai lain yang bisa kita temukan dalam kebudayaan mengantri ini, kita juga bisa melatih anak-anak untuk memiliki rasa malu, di mana anak-anak akan malu ketika dia menyerobot antrian dan mengambil hak orang lain. Nah, manfaat yang terakhir adalah melatih anak untuk belajar hukum sebab akibat, di mana anak-anak nantinya jadi tahu ketika mereka datang terlambat, otomatis akan mendapatkan antrian di barisan paling belakang. Tapi kalau mereka sudah bersiap sebelumnya dan datang lebih cepat, mereka bisa mendapatkan antrian lebih dulu. Nah, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk parents dan jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe channel Yuti Daycare untuk mendapatkan informasi parenting lainnya. Sampai jumpa.